Memang relasi harus seluas mungkin. Tetapi untuk memiliki teman dekat, kamu dan saya harus bisa memilih. Memilih teman dekat itu adalah tanggung jawab setiap kita. Bukan tanggung jawab keadaan sekitar, bukan karena kebetulan orang-orang tersebut ada di dalam kehidupan kita, tetapi kita yang harus memilih siapa teman dekat di dalam kehidupan kita. Hai guys, welcome back di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Gimana nih kabar Valentine kalian? Semoga kalian semua bisa enjoy quality time bareng orang-orang terkasih ya. Hashtag gak ada yang patah hati. Anyway, pendaftaran kelas dasar kekristenan sudah dibuka loh. Bagi kalian yang belum ikutan kelas dasar kekristenan, wajib banget sih untuk segera daftar dan ikutan kelasnya. Di kelas ini kita bakal belajar tentang pribadi Allah, firman Tuhan, dan banyak lagi deh. Jadi pastiin kalian mendaftarkan diri kalian melalui link di bawah ini ya. Oh ya, teman-teman pasti notice kalau ibadah online kita sekarang dapat diakses melalui YouTube channel Youth Fajar Pengharapan. So, yuk kita sama-sama subscribe dan nyalain notifikasinya supaya di setiap minggunya kita nggak salah channel dan selalu ingat untuk ibadah. Sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan nih buat Tuhan. Kalian bisa scan QR yang ada di layar kalian, atau kalian juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada. Selamat memberi! Oke, segitu aja informasi kali ini. Selamat beribadah! Halo teman-teman semuanya, gue percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Mari berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Come on, we sing. You have brought me to the water, where my past can be swept away, in the current of your mercy, and I know I'll never be the same. There's no limit to your promise, Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Soul can be satisfied, and your love is overflowing from within me, and it won't run dry. There's no limit to your promise, Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Grace comes like a wave crashing over me. Clap your hands. Mari sama-sama katakan dengan imannya kita. Can seal it in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Forgiveness in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Salvation, salvation in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Everybody sing it out. Grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like a wave crashing over
sambutan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur untuk cintamu, untuk kasihmu yang gak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk cintamu yang gak pernah menyerah di dalam hidup kami Tuhan. Ini nyanyian hati kami, dan ini ucapan syukur kami hanya untuk Engkau Tuhan. And my hands stretch out towards the sky. You never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus, in you
never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Never, your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love is blood, and I'm caught in the garden of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is blood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over. You have won my heart. Your love is blood, and I'm caught in the garden of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is mine, all in the wonder. You have taken me over. You have won my Halo teman-teman Campus Connection, senang kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah Campus Connection ini. Dan kita ada di dalam rangkaian bulan di mana kita belajar tentang real community. Dan izinkan saya bertanya kepada setiap kita, berapa banyak dari kita yang pernah secara khusus meluangkan waktu ambil kursus bahasa asing? Ya. Dan saya ingin tanya pertanyaan kedua, yaitu berapa banyak dari kita yang dengan sengaja pernah mengambil kursus atau setidak-tidaknya ikut podcast ataupun seminar tentang bagaimana membangun pertemanan yang sehat. Saya yakin kalau kita bandingkan berapa banyak yang mengikuti kursus bahasa asing dan berapa banyak yang mengikuti kursus pertemanan, pasti lebih banyak yang ikut kursus bahasa asing. Sementara jujur kalau dalam kehidupan kita berapa banyak dari kita yang pernah mengalami masalah dengan berbahasa asing. Dan berapa banyak dari kita yang pernah bermasalah dengan yang namanya pertemanan. Saya yakin pasti lebih banyak yang bilang saya pernah bermasalah dan lebih sering bermasalah dengan pertemanan ataupun persahabatan saya. Ya, kita sering kali menghadapi masalah tersebut, tetapi kita jarang meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Bagaimana untuk membangun pertemanan yang sehat dan yang baik dalam kehidupan kita. Sering bermasalah tetapi jarang untuk belajar menyelesaikan masalah tersebut. Seringkali ini terjadi karena kita merasa berelasi itu natural, hal yang alami. Dan membangun pertemanan dalam kehidupan kita, rasanya saya sudah paham Kak. Tetapi kenyataannya ketika konflik datang, pertemanan kita jadi rusak dan berantakan. Tidak jarang salah paham muncul dan kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dengan baik. Bahkan tidak sedikit dari kita memilih untuk menutup diri. Menjauh dari orang-orang, ya kenal sana sini tapi tidak percaya lagi dengan yang namanya pertemanan yang dekat.
kita jadi cuek dengan membangun relasi dan bagaimana pentingnya berelasi dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita perlu belajar kembali di dalam Alkitab tentang authentic friendship. Ya, minggu ini kita akan belajar tentang authentic friendship sebagai bagian dari hidup di dalam satu komunitas, a real community yang sangat menentukan pertumbuhan kita. Dan sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk bertumbuh, kami rindu ingin mengalami terobosan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berbicaralah, ya Roh Kudus, tuntun kami kepada kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, bukakan pola pikir kami sehingga kami boleh melangkah di dalam janji Allah, di dalam kebenaran firman Allah dan mengalami terobosan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu kami ke depan. Amin. Raja Salomo ribuan tahun yang lalu telah menuliskan prinsip tentang pertemanan yang diungkapkan dengan istilah yang mungkin agak berbeda dari yang kita kenal tetapi sangat bermanfaat bagi setiap kita yang ingin belajar tentang yang namanya pertemanan. Amsal 13 ayat yang ke-20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dengan kata lain, kalau kita berkumpul ataupun berteman dengan orang yang lebih baik, bijaksana, mungkin lebih dewasa secara rohani, mungkin dalam kehidupannya lebih disiplin, maka kita secara pribadi akan dipacu untuk naik di dalam level kehidupan teman-teman kita tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau kita hang out, kumpul dengan kumpulan orang-orang yang hanya bisa ngebully, ngomongin orang lain, teman-teman yang tidak bertanggung jawab dengan perkuliahannya, teman-teman yang cuman hidup seenaknya tanpa kejelasan arah kehidupan mereka, cuma masalah waktu, gaya kehidupan mereka, pertemanan kita dengan mereka akan menyeret kita untuk turun di dalam level kehidupan mereka. Bahkan kalau jujur saya melihat kehidupan saya kembali, berbagai macam kemajuan dalam sisi-sisi tertentu di kehidupan saya. Karena Tuhan memakai ada orang-orang yang tepat untuk berbicara. Orang-orang tersebut menuntun saya pada waktu yang tepat ketika di SMP, ketika di SMA, di dalam kehidupan pelayanan. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk merubah dan membuka pikiran saya. Sehingga saya mempunyai pola pikir yang tepat dan kemudian akhirnya mengambil tindakan yang tepat dalam kehidupan saya. Setiap kemajuan di sisi kehidupan saya, dan saya bisa tunjukkan siapa orang yang mempengaruhi saya untuk maju ke arah yang benar tersebut. Bukan hanya karena usaha saya sendiri. Dan jujur, khususnya dalam waktu SMP, SMA, saya juga bisa melihat ada titik-titik kemunduran dalam kehidupan saya. Dan tidak pernah momen kemunduran itu terjadi hanya karena keisengan saya sendiri. Justru akan ada orang-orang, teman-teman juga yang ternyata yang menarik kehidupan saya untuk turun. Tepat satu istilah yang seringkali disampaikan, you show me your friend and I will show you your future. Tunjukkan saya teman-temanmu dan saya bisa tunjukkan masa depanmu seperti apa. Ya, sepanjang bulan ini yang kita belajar tentang real community. Komunitas yang nyata, yang benar, yang bisa menolong kita untuk maju. Karena ternyata Tuhan membawa kita untuk bertumbuh lewat komunitas. Dan ketika kita tertanam di dalam komunitas orang percaya, di situ kita akan mengalami pemulihan, pertumbuhan. Kita mengalami terobosan dalam berbagai sisi kehidupan kita juga. Dan untuk itu kita perlu menjadi pribadi yang otentik. Bukan hanya menunjukkan sisi yang baik dan sempurna dari kehidupan kita. Tetapi justru apa adanya kita. Kalau kita ingin membangun relasi yang benar-benar di dalam satu komunitas. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin coba menantang teman-teman. Tuliskan 5 teman terdekat kamu. Ayo ambil waktu sejenak, coba pikir dan tulis di handphone atau di secari kertas 5 teman dekat kamu. Teman yang kamu percaya, yang
tahu siapa kamu yang sebenarnya. Yang kamu kasih telinga kamu untuk mendengarkan nasihatnya. Please jangan tulis nama pacar kamu. Jangan tulis nama papi mami kamu atau nenek kamu yang biasa kamu ajak curhat. Oke, please no. Tetapi dan juga jangan tulis nama guguk kamu yang sering kamu ajak ngobrol kalau lagi pusing, lagi pengen nggak tahu mau ngomong sama siapa dan kemudian kamu main dengan dia. Oke, tetapi pastikan 5 teman di dalam kehidupanmu dan yang masih ada di dalam kehidupanmu sampai hari ini. Nah, sambil teman-teman berpikir, saya ingin mengatakan seperti ini. Ada satu statement yang berkata bahwa sebenarnya kita ini adalah hasil dari rata-rata pengaruh 5 teman yang ada di dalam kehidupan kita. Saya ulang, bahwa setiap kita, kondisi kita hari ini sebenarnya adalah hasil dari pengaruh rata-rata 5 teman yang ada di sekitar kita. Entahkah itu di dalam sisi rohani, pasti ada 5 teman yang mempengaruhi kondisi kerohanian kita. Dari sisi keuangan, bisa jadi ada 5 teman di sekitar kita yang ternyata mempengaruhi sisi keuangan kita. Bisa jadi kita jadi lebih boros atau justru jadi lebih hemat, jadi lebih tahu bagaimana untuk mencari duit. Dan dari sisi kesehatan pun, itu ada 5 teman yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang bikin kita sering AV, minum yang manis-manis, ngeboba, atau justru mendorong kita untuk hidup sehat. Ya, akan sangat dipengaruhi oleh 5 teman di sekitar kita. Nah, jadi coba pikirkan kembali siapa dan tuliskan 5 teman di dalam kehidupanmu sampai hari ini. Kalau hanya ada 2 ya tulis 2, kalau hanya ada 1 tulis 1. Tetapi tuliskan apa adanya. Karena kalau dari 5 teman kamu yang ada, kondisi kerohanian mereka kacau, maka kemungkinan besar kondisi kerohanianmu pun kacau. Sehingga kamu harus berpikir kembali tentang bagaimana pertemanan kalian. Nah, sekarang pastikan, ayo isi. Saya masih ngerasa nih ada beberapa yang masih belum mengisi. Ayo segera diisi. Nah, kalau kamu udah selesai mengisi daftar dari 5 teman kamu tersebut, pertanyaan saya berikutnya, apakah kamu sedang berteman dengan orang-orang yang tepat? Apakah kamu sedang berteman dengan orang-orang yang tepat, yang sesuai dengan tujuan yang ingin kamu capai? Apakah kamu ingin menjadi seperti teman-teman yang sedang bersama kamu hari ini? Atau justru kamu ingin menjadi orang yang jauh lebih baik daripada versi teman-teman kamu hari ini? Apakah pertemanan kamu menyenangkan Tuhan? Apakah kalau kamu pergi main bar dan menghabiskan waktumu dengan mereka, kamu akan menyenangkan hati Tuhan? Ya, karena ini sangat penting. Apakah kamu lagi barengan dengan teman-teman yang tahu mengatur keuangan dengan baik? Dan bukan hanya sekedar menghambur-hamburkan uang atau party. Apakah kamu sedang bersama-sama dengan teman-teman yang sedang mengejar pemulihan diri dan sedang ingin mengenal Tuhan? Atau justru kita sedang hang out dengan teman-teman yang cuek dengan kekristenan, yang gak mau tahu tentang Tuhan? Apakah kamu sedang hang out dengan orang yang gak peduli dengan kesehatan, hanya kerjaannya makan terus, ngafe terus? Atau justru kamu hang out dengan teman-teman yang peduli dengan kondisi kesehatan? Memang relasi harus seluas mungkin. Tetapi untuk memiliki teman dekat, kamu dan saya harus bisa memilih. Memilih teman dekat itu adalah tanggung jawab setiap kita. Bukan tanggung jawab keadaan sekitar, bukan karena kebetulan orang-orang tersebut ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kita yang harus memilih siapa teman dekat di dalam kehidupan kita. Amsal 17 ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Keren banget statement ini. Karena kalaupun seandainya di dalam kehidupan kita, kita punya setidak-tidaknya 5 teman seperti ini, yang dikatakan sebagai sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran.
Luar biasa kemajuan dalam kehidupan kita. Dan bahkan teman yang bukan hanya dalam satu musim kehidupan. Tetapi bisa jadi ini teman-teman yang akan berjalan berpuluh-puluh tahun dalam perjalanan kehidupan kita. Teman-teman yang suportif dari usia kamu kuliah, kemudian waktu kamu jadian dengan pacar kamu, kemudian waktu kamu dalam momen kamu bertunangan, menikah, mereka ada di situ, sampai bahkan kamu akhirnya berkeluarga dan mempunyai anak, dan itu masih menjadi teman-teman kamu yang sangat suportif. Saya mau katakan, itu suatu berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dan mereka bisa saling mendorong satu sama lain dengan kita untuk maju. Ya, ketika momen di mana mereka ada untuk menegur kamu, ketika kamu melakukan sesuatu yang bodoh barangkali. Mereka ada ketika kamu sedang merayakan sesuatu yang baik, ada keberhasilan di dalam kehidupan kamu. Dan juga ada ketika kamu lagi menangis karena kamu sedang bergumul dengan masalah, kebingungan. Tetapi mereka tetap ada di samping kamu. Ya, inilah yang kita butuhkan, ini yang kita perlu perhatikan. Bicara tentang pertemanan yang otentik. Seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, tetapi seringkali dalam momen-momen sekarang kita justru semakin sedikit di dalam konteks membangun pertemanan yang dekat tersebut. Entah karena tuntutan waktu belajar yang lumayan semakin tinggi, jarang saya dengar mahasiswa sekarang yang lulus lebih daripada 4 tahun. Lebih sering 3,5 tahun, 4 tahun. Semua mahasiswa yang saya ketemui ingin lulus secepatnya. Makin jarang saya mendengar istilah MA, mahasiswa abadi. Dan juga bagian yang kedua yaitu mulainya maraknya media sosial. Instagram, TikTok, Twitter, atau minimal Facebook. Kita harus mengakui media sosial merubah banyak cara kita berelasi. Media sosial sangat mempengaruhi dan menggeser cara kita berelasi. Nah, saya nggak bicara dalam konteks against atau menentang sosial media. Tetapi kita perlu terus mengevaluasi kebiasaan kita berelasi. Khususnya yang kita istilahkan dengan pertemanan kita. Zaman dulu, nggak ada ceritanya saya angkat telepon dan kemudian cerita sama teman, gue makan sarapan pagi gue kayak begini nih. Nah. Zaman dulu nggak ada yang terjadi seperti itu. Yang ada kita telepon, lu mau makan kemana? Yuk makan pagi yuk bareng yuk. Kemudian kita pergi bersama. Tetapi yang sekarang masalahnya beda lagi. Tinggal sarapan pagi dimanapun yang kita inginkan, foto, jegrek. Dan kemudian posting, semua teman jadi tahu kamu makan apa hari itu. Kita tunggu respon mereka, likes mereka, komentar mereka. Dan kemudian kita namakan itu pertemanan. Dan tanpa sadar, seperti yang saya sampaikan di dalam minggu yang lalu, kita akhirnya lebih terobsesi dengan tampilan online kita. Hari ini gue mesti posting apa ya? Tapi kalau postingnya harus yang keren nih, harus yang oke nih. Apa yang orang lain pikirkan tentang kita itu menjadi hal yang penting di dalam berelasi. Nah, daripada bertemu dan berteman secara langsung, orang-orang akhirnya lebih punya kecenderungan merasa jauh lebih aman kalau membangun relasi, komunikasi, pertemanan secara online. Nah, saya mau katakan begini. Kita mulai terjebak dengan share pemikiran, share pendapat kita lewat reels yang ada. Kita pikir caption yang terbaik untuk kehidupan kita dan kita posting hal tersebut. Dan kita cari foto kita, pose yang terbaik dan boom! Respon orang mulai masuk, dukungan orang mulai masuk, likes mulai masuk. Dan kita ngerasa, wow, seluruh dunia bersahabat dengan saya. Sekali lagi teman-teman, saya bukan bermaksud menjelekkan media sosial. Tetapi kita perlu mewaspadai cara kita berteman lewat media sosial. Kita bisa tetap terhubung dengan media sosial yang ada. Tetapi semuanya itu sifatnya pelengkap dalam berelasi dan bukan pengganti relasi pertemanan yang otentik. Saya ulang sekali lagi. Relasi di dalam media sosial itu sifatnya pelengkap dan bukan pengganti dari relasi pertemanan yang otentik. Seringkali kita beranggapan dengan likes, follower,
teman Facebook, itulah pertemanan yang sesungguhnya. Tetapi kenyataannya dengan ribuan followers, tetap saja tuh kita bisa merasa lonely. Ketika kita perform oke, postingan kita oke, likes akan membanjiri sosial media kita. Tetapi ketika kita salah, kita akan mendapati juga ribuan cacian dari haters membanjiri sosial media kita. Itukah teman yang sesungguhnya? No, ada sesuatu yang hilang kalau kita hanya mengandalkan kehidupan dan relasi di media sosial. Kita butuh relasi yang jauh lebih dalam daripada sekedar teman di media sosial. Ingat teman-teman, pertemanan di media sosial itu hanya sekedar pelengkap dan bukan pengganti pertemanan yang otentik. Nah, kalau begitu, bagaimana kita bisa membangun pertemanan yang otentik tersebut dengan baik? Nah, ada banyak yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mendesain kita juga dalam berelasi. Tetapi saya mengajak kita untuk fokus kepada dua hal penting bagaimana kita bisa berelasi dengan otentik. Yang pertama yaitu hadir dan fokus di dalam pertemanan kita. Ya, bisakah kamu dan saya di rumah ketika kita ngomong, kita berteman, kita berkomunikasi, maka kita langsung melakukannya face to face dan bukan jempol dengan jempol. Kenapa harus face to face, Kak? Muka ketemu muka. Karena kehadiran kita penting. Kehadiran kita di dalam pertemanan, kehadiran kita secara jasmani maupun secara jiwani di dalam membangun pertemanan itu penting. Loh, kok kayak begitu, Kak? Contoh. Ketika Tuhan Yesus memanggil para murid, dia nggak berkata seperti ini. Ayo, ini kitab tentang aku. Pelajarilah dan lakukanlah seperti perintahku. Dia nggak suruh kayak begitu kepada para murid. No. Yang dia katakan kepada para murid dan dinamakan sebagai proses pemuridan yang dia katakan, mari ikut aku. Dengan kata lain, dia mengajak para murid untuk melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan dirinya sendiri, yaitu Yesus. Yesus hadir, dia mendoakan orang, para murid juga bersama-sama ada di situ. Mereka sarapan bareng, Yesus ada di situ. Mereka jalan dari satu kota ke kota yang lain, Yesus hadir. Dan di situ terjadi proses pemuridan yang sejati. Teman-teman, saya harus tekankan sekali lagi, tidak ada yang namanya pemuridan online. Yang ada kelas pemuridan online, iya. Tetapi kalau kita ingin mengalami proses pemuridan yang sejati, kita perlu membangun relasi muka dengan muka, ketemu muka dengan muka, berbagi hidup satu sama lain. Dan ini yang harus kita cermati di dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman tidak percaya, saya mau coba cerita sedikit dari konteks hubungan orang tua dengan anak. Ketika saya berkomunikasi dengan anak saya, kadang-kadang saya memperhatikan dia sibuk dengan game yang ada di handphonenya. Karena dia punya waktu, jatah dalam satu hari ada berapa menit untuk bisa main game. Dan jujur ketika dia mulai sibuk dengan gamenya, walaupun saya berkomunikasi dengan anak saya tidak merasa terhubung dengan dia. Sehingga tidak sesekali saya katakan, berhenti main game, papa lagi mau ngomong sama kamu. Dan sebaliknya pula, tanpa harus saya sibuk mengajarkan dia, ketika anak saya sedang ingin bicara kepada saya dan istri saya sedang sibuk dengan handphone, balas message, ada sibuk koordinasi soal pelayanan. Anak saya kadang-kadang dia akan ngomong begini, hello daddy, halo mami, I'm talking here. Maksudnya apa? Dia ingin kehadiran dan fokus dari orang tuanya ketika berkomunikasi. Kehadiran dan fokus kita sangat penting ketika kita ingin membangun pertemanan. Dan itu tidak tergantikan oleh hal apapun juga. Penulis kitab Ibrani seolah bisa melihat ke masa depan. Sehingga dia mengingatkan kita seperti di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan
Maksudnya ya fokus gitu, saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kapan terakhir teman-teman kita pernah ngobrol dengan teman kita di dalam pelayanan atau di dalam sekolah, yuk kita lakukan sesuatu hal yang berarti supaya punya dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Kapan kita ngajak teman kita ataupun kita diajak oleh teman yang lain untuk melakukan sesuatu yang positif. Ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman, kita bisa melihat di sini ada kaitan antara interaksi ketika terjadi pertemuan fisik. Pertemuan antara kita muka dengan teman yang lain untuk kemajuan kerohanian kita. Hal ini yang perlu kita perhatikan. Apalagi semenjak pandemi kita mulai terbiasa untuk beribadah secara online. Dan tanpa sadar, kalau kita lagi malas, kalau kita lagi enggan, kalau kita lagi sibuk, maka kita ketika ada ibadah sudah berjalan secara onsite, kita punya kecenderungan memilihnya ibadah online saja, yang gampang sajalah, yang penting kan ibadah. Kita lupa tentang esensi bicara tentang a real community, bahwa Tuhan ketika bekerja, ketika dia menjawab doa, seringkali dia bergerak juga dengan orang-orang dan melalui orang-orang di sekitar kita. Saya mau katakan begini, selama kondisi kesehatan dan keadaan memungkinkan kita untuk bisa datang untuk beribadah bersama, datanglah untuk beribadah bersama-sama. Ada kuasa dalam kehadiran kita secara fisik maupun mental ketika kita membangun pertemanan itu. Sebagai contoh, salah satu yang paling menantang dan paling menguras energi bagi saya secara pribadi yaitu khotbah online. Kenapa? Karena sepanjang 2 tahun ini kalau untuk melakukan khotbah online itu rasanya memakan energi yang jauh lebih banyak. Berbicara di depan orang yang mungkin saya tidak kenal dan saya tidak tahu. Rasanya harus memakan dan memakai energi yang jauh lebih besar. Berbeda ketika harus berkhotbah secara onsite, rasanya jauh lebih bisa menikmatinya. Ketika orang berduka, saya pernah mengalami ada momen-momen di mana saya lagi down, sedang berduka. Kehadiran 1-2 orang dalam kehidupan saya yang hanya berkata, gue turut berduka Jeff, boleh gak gue berdoa buat kamu? Kehadirannya yang hanya sederhana seperti itu, dengan doa yang pendek yang gak lebih daripada 3 menit, 5 menit tersebut, itu rasanya sangat supportive dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar mengirimkan kata-kata lewat WA, turut berduka, gua tetap doain lu. Beda, rasanya beda. Kehadiran seseorang, kehadiran kita punya dampak yang jauh lebih besar. Nah, selanjutnya dikatakan seperti ini. Kalau kita diingatkan ada perbedaan ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Ada kehadiran dan ada kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan ketika 2-3 orang, garis bawahi, hadir bersama-sama. Nah, sehingga saya mau katakan tips buat teman-teman. Ketika ngobrol dengan orang lain, izinkan mereka merasakan bahwa kita benar-benar hadir di situ dan kita fokus dengan mereka. Tipsnya yaitu belajar untuk membalikan handphone kita. Ya, ketika kita bertemu dengan teman kita, kemudian kita bawa handphone, biasanya kita refleks kalau begitu ada pesan masuk atau ada notification yang masuk, kita langsung lihat handphone kita. Dan itu memberikan gambaran bahwa sebenarnya kita nggak hadir di tempat tersebut atau kita nggak hadir dalam pertemuan dengan teman kita. Saya sangat menyarankan kita untuk membalikan handphone kita dan kemudian ngobrol dengan orang tersebut. Kenapa? Karena kita benar-benar menyatakan, gua hadir dan gua fokus dan gua care dengan pribadi lo. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Hadir.
Jadi yang bagian yang pertama, kehadiran dan fokus kita di dalam membangun relasi. Itu sangat penting dan mendorong kita untuk memiliki relasi yang otentik. Tetapi bagian yang kedua, yaitu bersikaplah terbuka. Salah satu ketakutan yang muncul di dalam masa-masa sekarang, yaitu mulai banyak orang yang takut bicara langsung via telepon. Berapa banyak dari kita yang menemukan kita mulai punya kecenderungan atau ada teman-teman kita yang cenderung bertanya hal-hal yang penting hanya lewat WA. Berkoordinasi untuk hal-hal yang penting lewat WA doang. Sehingga kalau kita lagi urgent, kita cari lagi minta tolong teman kita dan kemudian kita tanya, udah ada keputusan belum? Kemudian bisa jadi kita temukan ada orang-orang yang dengan santainya ngomong begini, belum ada keputusan karena saya lagi nunggu WA-nya untuk dibalas. Sering kali saya kata, kenapa nggak telepon? Kan ini urgent, ini penting. Kenapa nggak komunikasi lewat telepon? Ada banyak orang mulai punya kecenderungan berkomunikasi untuk hal yang penting hanya lewat WA. Atau berapa banyak kita menemukan ada teman yang seneng banget diskusi, bahkan debat lewat WA ataupun lewat Telegram yang ada. Saya nggak kebayang tuh kecepatan jempolnya untuk ngetik. Tetapi saya menemukan orang-orang yang seperti itu. Berdebat, bahkan bertengkar di grup WA dengan chattingan. Kita cenderung pakai komunikasi lewat message yang diketik. Karena kita merasa kita bisa kontrol. Kita bisa edit. Kita bisa pikirkan apa message yang disampaikan tanpa perlu merasakan emosi dari orang yang mendengarnya. Sementara kalau lewat telepon, kita langsung merasa, jangan-jangan saya salah bicara nih. Dan emosi orang itu bisa langsung terasa. Dan kita akhirnya mulai menghindari. Tanpa sadar, kita kehilangan esensi yang namanya penerimaan. Saling mengerti di dalam pertemanan. Ya, akhirnya pertemanan kita dangkal. Karena kita ingin perfect. Karena kita nggak ingin tahu emosi orang tersebut. Dia oke atau enggak, menerima atau enggak. Dan kita terjebak menjadi orang yang jago bicara hanya dari otak ke otak dan bukan hati ke hati. Pertemanan kita menjadi pertemanan yang dangkal. Come on guys, belajar terbuka. Ya memang kita nggak terbuka kepada semua orang, kepada ratusan orang. Tetapi untuk membangun pertemanan yang otentik. Dengan 5 teman yang tadi saya tanyakan, kita perlu belajar untuk terbuka. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita bisa lihat betapa berbeda secara rohani. Ada peningkatan secara rohani ketika dikatakan kita sehati bersama dengan teman seiman yang lain yang dapat kita percaya. Di situ dikatakan ada kesembuhan, ada pemulihan. Di situ ada momen di mana kamu bisa berkata begini, aduh gue masalah banget dengan orang tua gue. Gue dendam banget dengan orang tua gue. Gue tahu ini salah tapi gue gak tahu bagaimana menyelesaikannya. Dan ada teman yang bisa mendoakan kamu. Ada teman di mana kamu bisa bicara tentang kelemahan kamu dan mereka bisa memberikan nasihat kepada setiap kita. Kamu mungkin bergumul dengan studi kamu, dengan rasa frustrasi, dengan perkuliahan yang ada, gak kepikiran jalan keluar yang ada. Kamu bisa cerita dengan teman-teman tersebut dan akan ada teman yang bisa menyemangati setiap kita. Teman-teman, perlu keterbukaan di dalam kehidupan kita. Kita bisa membuat orang terkesan dengan kekuatan kita, tetapi kita terhubung dengan orang lain melalui kelemahan kita. Ketika kita terbuka, kita mulai menghilangkan image sempurna yang kita bangun secara online tersebut. Dan kita bisa berkata, ini yang saya alami, ini kelemahan saya dan ini yang saya lalui. Kamu bisa cerita ini yang membuat saya takut. Kamu bisa cerita ini yang jadi godaan buat saya dan saya sulit untuk menjauhinya. Kamu bisa cerita ini kejatuhan saya dan kemudian ini pembelajaran yang saya dapati. Pada saat tersebut barulah kamu akan menemukan teman-teman yang otentik. Yang berkata, gue juga ngerasain kok yang sama, gue juga ngalamin yang sama. Dan Tuhan ajarin gue lewat momen itu seperti ini. Saya temuin bahwa Tuhan menuntun saya jalan keluarnya seperti ini. Dan kita mulai
terhubung. Ada relasi yang dekat. Kenapa? Karena ada transparansi, ada keterbukaan. Saya ingat pada satu momen ketika saya dalam satu kelas kecil, saya mengajar bagaimana seseorang bisa mengalami pemulihan. Dan kemudian saya cerita bagaimana saya ketika kecil dilecehkan secara seksual. Dan kemudian akhirnya saya belajar melewati masa tersebut. Dan kemudian Tuhan memulihkan saya. Ternyata di dalam kelas tersebut, sesudah kelas selesai, ada seorang mahasiswa yang maju ke depan. Dan kemudian dia berkata, kakak ngalamin seperti itu. Hari ini saya mau belajar untuk terbuka juga, Kak. Saya mengalami masa yang seperti kakak alami. Dan saya nggak tahu bagaimana untuk saya mengalami pemulihan. Keterbukaan kita justru akan membuat orang-orang yang lain bisa terkonek, terhubung dengan kita. Nah, kalaupun hari ini kamu belum memiliki teman-teman dalam versi yang saya sebutkan, teman-teman yang otentik, teman-teman yang dekat, percayalah Allah ingin kamu dan saya untuk punya relasi dengan teman-teman yang dekat tersebut. Karena kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk independen dari Tuhan dan juga dari komunitas orang percaya. Kita diciptakan untuk bergantung kepada Tuhan dan menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu tertanam di dalam bait Allah, yaitu gerejanya. Dan apapun kelebihan dan kelemahan kamu, Tuhan dapat membawa orang-orang yang tepat untuk masuk di dalam kehidupan kamu. Nah, tetapi semua itu tidak terjadi karena kebetulan, melainkan harus disengaja. Untuk dekat dengan orang lain perlu kerendahan hati. Untuk mengalami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita perlu kesengajaan kita untuk membangun pertemanan yang sehat dan otentik dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang esensi ketika kita ingin membangun relasi yang otentik, teman-teman. Kehadiran yang fokus di dalam pertemanan. Dan juga yang kedua, yaitu keterbukaan. Ayo, ambil langkah praktis ini yang saya sampaikan untuk membangun relasi kita kembali. Berkat Allah terbuka dalam kehidupan kita. Pemulihan dan terobosan Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mau melangkah, membangun authentic friendship, pertemanan yang otentik di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Saat ini Bapa, hamba mau berdoa buat setiap teman-teman di rumah. Mungkin mereka terluka dengan persahabatan, dengan pertemanan yang ada. Dan kemudian mereka give up dengan keadaan mereka. Mungkin hari ini mereka merasa they are lonely. Gak ada yang peduli dengan kehidupan mereka. Mungkin ada yang merasa kehidupan mereka terlalu hancur. Dan rasanya terlalu buruk dibandingkan dengan orang-orang lain. Tetapi hari ini aku berdoa Bapa, biar kasih Kristus yang membalut kehidupan mereka. Biar setiap kebohongan demi kebohongan yang berkata bahwa mereka ditolak, bahwa mereka tidak layak untuk punya teman, bahwa mereka tidak pantas untuk ada di dalam komunitas. Kami mau tolak setiap kebohongan tersebut di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini hamba-Mu berdoa Bapa, kami merendahkan hati kami di hadapan Allah dan kami mau katakan kami butuh Engkau Kristus untuk memulihkan kehidupan kami. Hari ini kami berdoa, jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Dan hari ini kami berdoa, tuntun kami untuk bisa mengalami pemulihan termasuk dalam berelasi, termasuk di dalam membangun pertemanan yang otentik di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau katakan, kami mau belajar tertanam di dalam gereja-Mu ya Bapa. Dan tolong kami untuk bisa membangun pertemanan yang otentik sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan, mengalami terobosan seperti yang Tuhan janjikan atas kehidupan kami. Saat ini hamba mau melepaskan berkat atas setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hikmat yang datangnya daripada Allah itu yang mengalir, yang memampukan mereka mengambil keputusan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Kasih, damai sejahtera daripada Kristus memenuhi kehidupan mereka sehingga mereka mampu untuk mengambil keputusan dan relasi yang baik Tuhan, yang relasi yang otentik, pertemanan yang otentik dengan orang-orang yang tepat yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan mereka. Dan juga aku memberkati mereka secara jasmani Tuhan, kesehatan maupun juga secara keuangan, mencukupkan apapun yang mereka butuhkan untuk pendidikan dan kehidupan mereka Bapa. Hamba-Mu melepaskan berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau kamu butuh untuk konseling, ngobrol lebih lanjut atau ingin didoakan secara pribadi, kalian bisa scan QR code yang ada di bawah ini
dan para konselor dengan senang hati akan menghubungi teman-teman. Dan kalau kamu butuh komunitas, kita selalu berkumpul secara online juga lewat kelompok-kelompok kecil yang ada. Kamu tinggal scan QR code yang ada di bawah ini dan masukkan data-data kamu, dan para pelayan, para volunteers dengan senang hati akan menghubungi teman-teman untuk bisa terhubung dalam kelompok kecil secara online. Tuhan Yesus memberkati.